Tuhan kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Bapa. Engkau telah pun memimpin kami. Engkau telah persatukan kami di ruangan, di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau telah nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan pada saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan dengan hati kami yang rindu haus Tuhan, jamahan-Mu, urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Satukanlah kami Tuhan, bebaskanlah kami Tuhan Yesus, lepaskanlah kami Tuhan daripada segala pembuatan, segala ikatan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini Bapa, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah pun memberkati kami, Engkau telah kuatkan kami Tuhan Yesus, sehingga pada saat ini Engkau telah satukan kami sekali lagi di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami, Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak menerima pujian. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Jamalah kami Tuhan, jamalah setiap pribadi kami Tuhan pada siang pagi ini Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, urapilah Tuhan apa yang memimpin kami dalam pujian. Urapilah setiap kami Bapa. Haleluya. Haleluya ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Tambahkanlah kerinduan kami, tambahkanlah pengetahuan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, masa dan tempat ini Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu, dalam kekuasaan-Mu Tuhan. Pimpinlah kami, kami mau bersandar kepada pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Bapa, termulialah namamu Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih berdiri dan marilah kita sama-sama memuji, menyembah Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin? Marilah kita memuji dengan segenap hati kita pada pagi ini. Dengan sehati sejiwa kita muliakan Tuhan kita Yesus. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Kita hapusin memimpin kita pada Haleluya Yesus. Oh haleluya ya Tuhan Yesus. Glory, glory, glory. Menangan ya Tuhan Yesus. Termulialah namamu Yesus. Haleluya. Engkau Allah kami, Tuhan kami. Haleluya Yesus. Yesus Kristus pada pagi hari ini saya percaya kita semuanya ada sukacita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan itu adalah Allah kita, Juru Selamat kita. Haleluya. Penolong kita. Mari
Haleluya, Jesus. Ito yung may Yesus Kristus ina bersoraklah. Haleluya, Jesus. Bagi Tuhan ada
Ubahkan hati kami ya Tuhan. Jadi seperti Tuhan. Sekali lagi kasih-Mu. Yes Lord. Ya Tuhan kasih-Mu. Haleluya Jesus. Glory. Buahkan hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Menyembahkan. Mengalir. Ya Tuhan. Haleluya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih kami. Engkau telah nyatakan kuasa pada setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Masih menyembah Yesus. Tidak lebih dari kebesaran Dia. Ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan.
Ya Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Ya Yesus, Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi kami Ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Kami Yesus. bersyukur Tuhan Yesus. Ya Tuhan Memiliki Allah Yesus. seperti Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan. Engkau yang memperhatikan kami, Engkau, ya Tuhan melindungi Yesus. kami, Ya mengasihi Tuhan kami, Yesus. memberkati kami Ya ya Tuhan Tuhan. Yesus. Ya Tuhan, Mengalir ya kami Tuhan tahu Yesus. Tuhan, kami rindu untuk memuji menyembah Engkau saat ini ya Tuhan Yesus. Pulihkan kami. Haleluya. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu Ya ya Tuhan, Tuhan. benar ya Jamalah Tuhan. setiap hati kami Ya ya Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Melindungilah Haleluya. pendengaran kami, pikiran kami ya Tuhan Yesus. Benar ya Tempat Tuhan. ini ya Tuhan, Ya Tuhan kami Yesus. serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Yesus sungguh baik. Amin. Haleluya. Yesus sungguh baik. Dia sangat baik kepada kita. Dia telah memimpin kita, mempersatukan kita di tempat ini, dan kita boleh memuji dan menyembah Dia bersama-sama. Ada amin? Memang kita tidak puas untuk memuji dan menyembah Dia, tapi kita pun perlukan dengan firman Tuhan. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Saya sambut kamu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi ini. Haleluya, dan pada pagi ini, pada hari ini, bukan saya yang bawa firman Tuhan, tapi berpindah itu cerita. Haleluya. Tuhan memberkati kita dan memberkati Dia. Amin. Haleluya. Dan saat ini kita tidak buang masa dan saya jemput Dia untuk bawa firman Tuhan. Haleluya. 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 Puji. Kalau mikrofon ini tidak seberapa pun, puji Tuhan juga. Haleluya. Saya begitu senang untuk datang ke sini. Saya rindu. Kalau sudah 1 bulan 2 bulan saya tidak melawat, begitu rindu. Saya melihat senyuman gembala di sini pun terbayang di muka saya. Amin. Puji Tuhan. Apa juga senyuman dia, sehingga saya terbayang dalam pikiran saya. Dan saya rindui jemaat Tuhan di sini bertemu bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita saling mendorong. Saya pun terdorong dengan pujian kalian. Dan saya juga ingin mendorong. Begitulah Tuhan inginkan kepada kita. Kita saling mendorong di antara satu dan yang lain, menguatkan satu dan yang lain. Yang lemah kuatkan dia. Jangan injak. Nanti diinjak-injak terus. Puji Tuhan. Tapi hari ini saya rasa begitu baik. Mungkin juga hari yang lain baik juga. Tapi hari ini saya rasa begitu baik, cuaca pun baik juga. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada ramai ini hari. Ramai juga mungkin yang sebelumnya. Mungkin hari ini ada kurang sedikit. Saya tidak tahu. Tapi ramai tidak ramai, tetap puji Tuhan juga. Tetap Tuhan ada mengasihi. Bapak kita. Siapa Bapak kita? Yesus. Iya. Puji Tuhan. Saya bertemu dengan Brother Julius juga. Saya selama ini pun memang rindu akan dia untuk jumpa. Dan puji Tuhan hari ini betul-betul di sana sudah dia limpas. Hati saya senang melihat dia. Puji Tuhan. Ini Oke, kita akan membaca firman Tuhan. Minta maaf, saya ada pindik sedikit berbanding kepada gembala kamu sini.
lebih tinggi lagi di tempat duduk, berdiri, saya berdiri lagi supaya kalian nampak terus. Oke, kita membuka dalam firman Tuhan di Mazmur 112. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya begitu diberkati sekali. Mazmur 112 ayat yang pertama dan ayat pertama dan hingga ke-10. Mazmur nomor 112 ayat yang pertama sehingga 10. Mari kita berdiri bersama untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Oke, kita sama-sama membaca firman ayat ini yang pertama saja. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Terima kasih. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teduh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membahagi-bahagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihat lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Puji Tuhan. Silakan duduk semua. Sekali lagi saya mengucap berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi kami Tuhan datang kepadamu. Kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pada pagi hari. Kami memuji Engkau. Engkaulah Tuhan, segala Tuhan, Raja di atas segala raja dan segalanya. Dan Engkaulah Bapa kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sekali lagi Tuhan meminta kepadamu, cucikanlah pikiran dan hati kami. Yang terikat dilepaskan, yang lama pulihkan ya Tuhan. Pada kasih hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman. Kami siap Tuhan, kami siap. Ampuni kami Tuhan segala dosa kami. Kami juga Tuhan mengampuni orang lain yang berdosa terhadap kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami ingin bebas untuk mendengar firman-Mu. Bukan setakat mendengar Tuhan, tetapi kami merenungkan, menerima firman-Mu, merenungkan dan melakukan dan memberitakan firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, pada pagi hari ini saya begitu senang membawa firman ini. Kenapa? Saya begitu diberkati apabila membaca firman ini. Apabila saya diberkati, saya juga akan memberikan, kongsikan kepada saudara. Saudara, apa yang Tuhan katakan ayat 1 tadi? Firman Tuhan ayat 1 saja.
dia katakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Tuhan berkata, ini Mazmur yang ditulis oleh orang dahulu dan sekarang diberitakan kepada kita. Mengapa orang berbahagia kalau takut kepada Tuhan dan yang sangat suka kepada perintah Tuhan? Perhatikan saudara, siapa yang takut kepada Tuhan di sini? Apakah semua takut? Ada takutkah kepada Tuhan? Saya selalu bertanya kepada orang, kepada saudara, takutkah saudara kepada Tuhan? Ya, saya takut. Bagaimana engkau takut? Takut akan Tuhan, katanya. Ya, takut akan Tuhan. Saudara, ini tidak kritik. Kalau takut kepada Tuhan, memang saja takut kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita takut dengan Tuhan? Tidak mungkin kalau katakan saja takut akan Tuhan. Tetapi bagaimana takut? Bagaimana takut akan Tuhan? Ya, banyak sekali yang katakan bahwa takut akan Tuhan, takut saja. Takut yang bagaimana itu? Saudara, takut akan Tuhan bermaksud tidak ada yang melihat kita, baik Pak Gembala, baik pemimpin, baik siapapun. Tetap takut kepada Tuhan yang mana tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah maksud takut akan Tuhan. Kalau di sini mungkin menyembah Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Di luar sana, ya bisa main saja ya, masih main apa saja. Itu nampaknya gambaran tidak takut kepada Tuhan. Kita Tuhan inginkan supaya takut kepada Tuhan. Baik di sini, baik dimanapun. Tidak ada yang melihat, tetap saja. Apabila Tuhan katakan, jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Ada orang katakan, ya saya tidak mencuri ya. Benar. Tapi uang persepuluhan Tuhan di mana dia simpan? Makan terus. Tuhan tidak nampak, Pak. Pastor pun tak tahu. Saya kerja simpan saja. Oke, ada 1.000 duit, 100 persepuluhan, dia katakan. Oh, itu pastor gak nampak. Oke, aku kasih saja, mana dia tahu 10.000 gaji bulan-bulan. Dia katakan demikian, kasih saja 50.000, cukuplah. Itu sudah menipu, sudah mencuri, sudah tidak takut kepada Tuhan. Ya, tidak takut kepada Tuhan itu. Dan di sini katakan, Bapak, ini anak. Bapak, saya pergi ke sana. Wah, katanya begitu. Ya, dia minta kebenaran kepada Bapak, saya pergi beribadah. Ya di mana? Mungkin di Inanam. Bapak pun, yes, pergi saja. Rupa-rupanya tidak sampai di Inanam, tidak sampai di gereja sana. Tahu-tahu di mana dia sampai? Sana, di rumah kawannya Aramaiti. Itu pun bukan takut Tuhan. Lalala. Mungkin begitu kebanyakan. Aramaiti. Sudah Aramaiti, pastor tak nampak. Tapi Tuhan nampak. Ya, takut Tuhan. Takut saja katanya, tapi bagaimana takut? Begitulah praktiknya. Dengan praktiknya takut akan Tuhan, tiada yang melihat, melakukan terus. Di sini di gereja saya buat pelayanan, tapi di luar sana ya 2-3 amoynya kiri kanan. Kata istri, Bang, si suami, aku pergi ke sana, ada bisnis overtime. Overtime lagi. Overtime, memberitahu kepada si suami. Si istri, iya, dia bilang overtime apa Bang? Ya katakan, overtime untuk tambahkan pendapatan. Iya saja, kata si istri. Iya, silakan Bang, ambil saja sampai 12 malam pun boleh. Gembira sekali si suami karena mendapat kebenaran si istri. Rupa-rupanya bukan overtime yang sebelah. Ujung bulan gajinya tetap sama. 1.000 juga, tidak tambah. Lalu istri sudah cek punya cek, mana overtime-nya Bang? Wah, overtime-nya di mana?
lalu lintang bungkam. Gaduh sudah, iblis pun sudah mulai masuk. Perpecahan terjadi. Ini pun gambaran tidak takut kepada Tuhan. Ada banyak contoh. Ini bagi suami. Istri lagi, bang, bagilah aku duit, aku memberi persembahan yang banyak hari ini. 200-300. Asia ada hati memberi. Itu. Lalu si suami pun bagi. Nah, karena mereka minta derma, si suami pun kasih. Bukan dibagi derma, disimpan mana? Sana. Segala kawannya sudah menunggu di sana. Apa yang di proyeknya macam-macam yang tidak berbeda, memberi segala yang tidak berbeda. Itu pun satu gambaran bahwa tidak takut, hidup tidak takut kepada Tuhan. Tuhan inginkan berbahagialah orang yang tidak takut, yang takut akan Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Kebahagiaan akan terjadi. Kenapa? Dia patuh, bilang pergi ke gereja, benar-benar dia pergi ke gereja. Memuliakan Tuhan, benar-benar dia memuliakan Tuhan. Dia praktik, takut akan Tuhan, takut akan perkataannya Tuhan. Dia amat suka dengan perintah Tuhan. Dia amat suka dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan beri persepuluhan, beri saja. Begitu. Kalau Tuhan katakan mengasihi dia, ampuni. Itu cara kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kesukaan, tetap bahagia. Bahagia. Si suami pun mulai senang dengan istri. Kata firman Tuhan, kasihilah istrimu. Suami bilang, Tuhan bilang kasihilah istrimu. Istri, kasihilah suamimu. Yes Tuhan, saya mengasihi. Dia suka akan perintah Tuhan, dia lakukan. Dia kasih suaminya. Suaminya marah-marah. Kata istri, bang sayang, janganlah marah. Wah. Kalau tidak cukup dengan perkataan, ambil minyak wangi, simpan di batu. Saya pun senang hati. Jika baru-baru saya jarang-jarang pakai minyak wangi, tiba-tiba saya jadi wangi. Karena istri saya juga membeli minyak wangi, saya tidak pakai, ketika jalan dia kasih sapu. Wah, senang hati saya. Puji Tuhan, haleluya. Itu istrinya bagus. Sapu saja. Di baju ada minyak wangi. Hah? Kalau mulai marah, biasa setan mulai datang menghancurkan keluarga. Jadi kalau firman Tuhan, kita takut kepada firman Tuhan, ya kesukaan kita adalah mentaati firman Tuhan, lakukan. Kasih suami, kasih istri. Yang suka pukul-pukul, minta Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya kalau istri saya, suami saya selalu pukul-pukul? Bagaimana cara saya, Tuhan? Doakan dia. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Bagaimana? Ambil hati dia, ambil hati suami. Yang dulu kata suami, kau istriku cantik, sekarang sudah tua. Mau tambah satu lagi. Tuhan kata, hanya satu istri saja. Sebab kalau sudah dua, tak masuk akal sudah. Pemimpin-pemimpin pun demikian. Hanya satu saja yang Tuhan benarkan. Kalau lebih daripada satu, tak sesuai sudah. Apa boleh buat kalau sudah pergi? Sudah mati, apa boleh buat? Silakan saja, pilih lagi. Mana yang satu, yang sesuai. Jangan pilih yang sembarang. Nanti sembarang punya dipilih, jadi kita yang dibarangkan. Jadi dimarahi. Oke? Begitu. Kita coba mempraktik firman Tuhan. Ingat saudara, kalau anak-anak sekolah minggu ataupun muda-mudi, ini pun kadang-kadang pemuda berkata kepada bapaknya, Pak, aku ini mau kerja. Di mana? Di KK, kalau di kampung. Kerjanya apa? Kata bapak, kerja apa saja. Untuk apa? Untuk menampung keluarga, katanya. Ya, bapak benarkan, karena memang keadaan yang susah. Silakan saja kerja. Tapi dia katakan, bapak jangan kerja yang tidak bagus. Yes bapak, saya tidak kerja yang
Tidak bagus punya. Bapak pun bagi kebenaran. Sudah sampai di KK, ditanya apa kerjamu? Bukan kerja. Sudah dipengaruhi oleh orang-orang kota. Karena dia bergaul juga dengan orang-orang fasik, orang yang tidak baik. Yang mengajar ajaran yang sama dengan dunia. Ajaran dunia. Mulai nyanyi sana, masuk pub sini, Aramaiti lah, lapas Aramaiti, ada lagi amoy sini kiri kanan, pegang sini pegang sana, duit segala lesat. Habis. Ujung bulan bapak telepon, ya nak ada uang kah mau kirim di kampung? Minta maaf bapak, banyak masalah saya bulan ini. Alasannya itu pemuda-pemuda ataupun pemudi. Tapi saya tunggu di sini bagus-bagus, bagus-bagus. Insya Allah lagi ada. Kamu cantik pun ada. Tidak apa, di luar cantik, tak cantik, suara sumbang, gitar sumbang pun tak apa. Puji Tuhan juga. Tapi jangan sumbang dalam hati kita. Oke? Jangan sumbang. Firman Tuhan itu tetap firman Tuhan. Jangan sumbang-sumbangkan firman Tuhan. Kalau disumbang-sumbangkan, jauh ke sana jadi kita jadi sumbang. Puji Tuhan. Itu arti takut pada Tuhan. Kebahagiaan kepatuhan kita. Saudara, saya ingin mengajar kita semua. Kita pelajari. Pertama, kita perlu menerima firman Tuhan. Apabila kita ada yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun dia, dengarkanlah dia. Dengarkan dia. Tetapi jangan ikut perbuatan dia. Siapapun. Kenapa anak sekecil itu pun, kalau dia bicara firman Tuhan, dengarkan saja. Yes, saya dengar. Tapi jangan ikut perbuatan. Perbuatannya yang tidak baik jangan. Tapi perbuatan yang baik, yang mendorong kepada Tuhan, silakan. Jangan terus. Jangan lambat-lambat, nanti ketinggalan. Itu, ikut terus pada firman Tuhan. Dengar. Ada ramai di kalangan, bukan di sini saja, di tempat yang lain. Kalau ada yang lebih macam lebih berbakat, lebih dipakai Tuhan, kadang-kadang kalau jemaat biasa, kalau ada yang dipakai yang lebih kepada gembalanya ataupun pemimpinnya, mulai gembalanya, wah, pasang hati, pupuk dalam hati. Ada yang melihat, wah, dia lebih lagi mulai tak senang. Bukan lagi tidak senang, dia ambil dia punya senjata. Senjata apa itu? Dia mulai mengata yang mengkritik. Ada. Tetapi jangan kita ada di sini. Di tempat lain ada. Jangan ada di tempat kita. Jauhkan itu. Mulai ada pemberontakan terjadi karena perkataan yang kotor-kotor, yang tidak baik, yang dia tidak buat pun dia katakan yang sedikit saja yang tidak seharusnya pun diperkata. Jumpa kepada dia, bilang si Anu begini, datang ke dia, si Anu begini, saya nampak dia begini-begini, mulai menceritakan kelemahan. Saudara, itu cara iblis menjatuhkan kita. Itu peluang iblis menjatuhkan, memperpecahkan segala perkumpulan. Itu caranya iblis. Perpecahan terjadi akibat perkataan saja. Karena perkataan lebih tajam daripada pedang. Saudara, kalau saya tampar sekali, mungkin rasanya sakit sedikit saja, sebentar hilang. Coba saya perkatakan, engkau celaka. Wah, sampai esok pagi belum tahu lupa atau tidak. Dan mungkin hari ini tidak, esok pun tidak, mungkin tahun depan pun belum lagi lupa dalam pikiran.
yang menyakitkan hati. Tetapi apa firman Tuhan? Kesukaan kita adalah mendengar perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan, ampuni dia, ampuni dia. Dan kenapa berapa kali dia bersalah? 7 kali? 4 kali? Berapapun, ampuni dia. Kita mulai mengambil hati, sifat seperti Bapa kita. Sifat kepada Bapa kita. Siapa Bapa kita? Yesus. Yesus. Yesus adalah Bapa kita. Dia mempunyai hati yang baik. Apakah kita tidak boleh memiliki hati seperti dia? Yang mengasihi kepada kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa kita tidak mengasihi orang lain? Kalau Yesus mengampuni kita dosa kita, mengapa kita tidak mengampuni yang lain? Yang menyakitkan hati saya. Katakan, yang menyakitkan hati saya. Boleh mengampuni. Boleh. Walaupun si istri selalu cakap yang tidak bagus kepada suami, selalu kritik suami, ampunkan dia. Kalau si suami selalu marah-marah, ampunkan dia. Kalau kawan selalu mengkritik kita, ampuni juga dia. Berdoa. Kalau melihat dia, berdoa terus kepada dia, supaya dia pun bertobat. Kalau Tuhan katakan bertobat, bertobat saja. Karena itulah Tuhan inginkan kita. Kita mau. Tuhan ingin supaya kita senantiasa suka akan firman Tuhan. Siapa di sini yang tidak suka akan firman Tuhan? Angkat tangan. Nampaknya saya satu orang saja yang tidak suka firman Tuhan karena saya angkat tangan. Puji Tuhan, kamu suka akan firman Tuhan. Mungkin saya tidak suka firman Tuhan karena saya satu orang angkat. Oke, puji Tuhan. Siapa yang suka akan firman Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang suka akan firman Tuhan? Suka akan firman Tuhan. Oke, sekarang kalau suka akan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tidak cukup menerima firman Tuhan. Oke, Mazmur 1a. Sekali, saya akan membaca di sini. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat pertama sampai ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencongol, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil. Apa firman Tuhan katakan? Kalau kita suka akan firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Termasuk dia seorang businessman, berhasil. Apa saja? Kalau dia seorang kepala, berhasil. Kalau dia seorang penginjil, berhasil. Kenapa lah dia penjual keropok pun berhasil juga. Bagaimana kalau penjual dada? Berhasil? Berhasil? Kalau dia seorang pengidap dada. Karena Tuhan katakan apa saja berhasil. Kalau dia penjual dada, bagaimana? Apakah berhasil atau tidak? Hasilnya ada juga. Apabila dia sebarkan itu dada yang tidak dibenarkan oleh kerajaan, akhirnya Tuhan benarkan polisi menangkap dengan dia. Bagi dia sudah tangkap, sudah masuk dalam lokap sana, supaya dia dapat sadar. Dipenjarakan. Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya melakukan kesalahan, saudara. Hasilnya itu juga bermasuk sana, tapi Tuhan malu akan perbuatannya. Dada dosa atau tidak? Macam mana dia buat dosa? Dada dosa? Bolehkah dia berbuat dosa?
Dia diam-diam, Pak. Hah? Oke, dada bukan dosa. Tetapi penyalahgunaan dada itu yang menyebabkan dosa. Dalam obat itu paracetamol, dia ada dada. Dalam obat-obatan kita ada dada, tapi kuantitinya yang aman saja. Coba kau kasih lebih, sudah jadi salah, membunuh. Itu termasuk dalam makanan kita, obat-obatan. Jangan salah gunakan dada. Dan jangan menyalahi, kalau kerajaan tidak benarkan Anda untuk menghidarkan dada, jangan bikin. Kalau kerajaan ada benarkan, silakan saja. Tetap di Mangkau akan banyak penghidar. Yang sana itu pembekal yang dibenarkan. Nah, dada bukan dosa, tetapi penyalahgunaan dada akan menghasilkan dosa. Pasal engkau salah gunakan. Oke, sekali lagi saya katakan. Ini keberhasilan. Pakaian dosa atau tidak? Siapa katakan pakaian dosa? Oke, siapa angkat tangan kalau itu pakaian dosa? Oh, nampaknya kamu tahu itu bukan dosa, kan? Memang pakaian bukan dosa. Pakaian saja dia tidak boleh buat dosa. Tetapi dia boleh menyebabkan kita berdosa. Macam mana dia boleh menyebabkan kita berdosa? Saya di kompleks sana melihat banyak teladan orang, terutama perempuan, banyak passion pakaian. Mula-mula skirt panjang, baju panjang, segalanya tidak menunjukkan badan. Di kemudian hari dia memakai segala pakaiannya bukan main. Pakaiannya passionnya, badannya dibentuk sekali. Dia pakaian yang fit, bukan setakat fit, tidak cukup. Dia pakaian separuh saja, sehingga kelihatan telanjang. Tidak cukup dengan keadaan seperti itu. Dia pakai saja pakaian yang semuanya di dalam kenampakan. Tuhan katakan jangan jadi batu sandungan. Yang peliknya sekali saudara, dia pakai baju singlet saja dan segalanya kelihatan. Berjalan-jalan, dia berjalan-jalan di komplek. Wah, aku bilang, ini bagaimana? Sekali saya tengok di lehernya gantung-gantung. Gantung-gantung apa itu? Salib, cross. Wah, lebih lagi saya sakit hati melihat keadaannya. Kalau ini hamba Tuhan, bagaimana ini? Begini yang diajarkah? Tidak mungkin diajar seperti itu. Tetapi dia mau ikut passion dunia. Itu passion dunia. Pakaian bukan dosa. Tetapi apabila kita memakai seperti itu, Tuhan katakan sopan. Tuhan katakan apa? Jangan jadi batu sandungan. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Berpakaian seperti itu tidak baik kelihatan. Dan apabila orang memandang, mulai bermain-main dalam pikirannya, mungkin 2-3 menit ke 15, ataupun padang terus. Ya, berhati-hati perempuan. Pakaian itu jangan disalahgunakan. Pakaian itu pakai yang mau ikut firman Tuhan, jangan ikut salah dunia. Kalau itu dunia punya cara, dunia punya cara. Dia pakai terus. Tapi anak-anak Tuhan yang kita adalah dikatakan anaknya perjanjian. Ya, Ishak adalah perjanjian, anak Abraham. Kita juga anak yang Tuhan janjikan, yang mana akan sampai di tempat kerajaannya di surga itu. Kita di dalam kerajaan Tuhan. Mengapa kita melakukan seperti itu? Kalau adalah, kalau yang tidak ada, puji Tuhan. Kalau ada bertobat. Hari ini bertobat. Kata Tuhan kan, kita suka kan firman Tuhan? Suka atau tidak? Suka. Nah, memuji Tuhan, puji terus. Jangan hanya di mulut. Ingat kan? Firman Tuhan harus diterima. Pertama. Kedua, diterima di mana? Kita simpan di dalam hati saudara. Kedua,
kita renungkan firman Tuhan seperti katakan firman Tuhan tadi, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana merenungkan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan berarti memasukkan dalam pikiran kita, membuat penelitian yang benar-benar teliti. Contoh saudara, ini merenungkan firman Tuhan. Contoh, kalau melihat saja, ya, boleh lihat, boleh, sister. Puji Tuhan Anda melihat. Ada yang buta? Kalau ada yang buta, silakan kita mulai berdoa. Praktik. Kalau Tuhan katakan segala kesembuhan, kita akan praktik sebentar lagi. Penelitian, kita akan teliti baik-baik. Kita sudah terima, artinya firman Tuhan. Sekarang kita merenungkan. Kalau merenungkan memerlukan penelitian. Wah, ini apa namanya? Ini apa nama? Saya pun kurang paham ini. Apa rebana apa? Temuringga? Apa itu? Temuringga? Rebana? Tidak apa, tidak tahu nama pun suku. Dilihat-lihat, warnanya merah, dia bentuknya bulat. Wah, ada digendang lagi. Lepas itu diteliti, ditingu-tingu. Oh, ada dua saja gering-geringnya sini. Lepas itu ditingu, oh ada ini. Untuk apa ini ditekan di sini? Untuk apa? Oh, untuk ini. Kita merenungkan. Merenungkan di mana kita menimbulkan persoalan dalam hati kita. Iya kan? Kalau firman Tuhan, ampuni sesama. Mengapa saya mengampuni? Merenungkan sudah firman Tuhan. Mengapa saya mengampuni? Sekarang kita merenungkan, perhatikan dia dibikin dari mana, dari mana, berapa harganya. Itu merenungkan. Lihat saja. Merenungkan, bertanya, siapa ini? Berapa harganya, di mana, macam mana dia bikin. Jadi Tuhan, itu merenungkan. Merenungkan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan takut akan Tuhan, contoh kita renungkan, kenapa harus takut? Bagaimana mau takut Tuhan? Apa yang kita mau bikin? Apakah kita hanya takut-takut terus begini? Tidak mungkin. Tunduk kepada Tuhan karena takut. Tidak mungkin seperti itu. Takut akan Tuhan, jangan lakukan apa yang Tuhan larangkan. Kalau Tuhan beritakan Injil, beritakan saja. Jangan malu-malu. Oke? Itu merenungkan belum cukup, saudara. Tetapi apa katakan Tuhan? Harus kita lakukan. Sudah direnungkan, pikirkan begini dan begini. Lepas itu lakukan. Tidak cukup dengan melakukan firman Tuhan. Kalau beri persepuluhan, beri. Suka kan firman Tuhan? Beri. Ampuni. Kalau beritakan Injil, beritakan Injil. Lepas itu melakukan. Kalau kasih suami, kasih suami. Kasih istri, kasih anak-anak, kasih. Tapi jangan manjakan. Tuhan pun tidak kasih manja kita, saudara. Kenapa? Kalau Tuhan katakan, kalau tidak bekerja, jangan makan. Firman Tuhan ada. Pernah baca? Baca. Kalau Anda tidak bekerja, jangan makan. Tegaskan. Suka ke firman Tuhan itu lagi? Suka juga. Suka akan firman Tuhan, suka akan bikin, lakukan. Saya percaya akan diubah. Orang yang tidak mau bekerja. Jangan tidak ada satu pun yang tidak bekerja. Kalau tidak dia bekerja, ajar dia bekerja sampai dia boleh bekerja. Anak-anak yang tidak pandai, bapak saya tidak pandai. Saya juga ajar anak saya, cuci piring, cuci saja. Jangan suruh angkat sini tetap dia tidak boleh bikin. Ajar dia boleh bikin. Mulai praktik. Tidak cukup dengan melakukan firman Tuhan, kongsikan firman Tuhan. Kongsikan. Berarti beritakan firman Tuhan. Kepada siapa? Ajar firman Tuhan kepada yang lain. Kepada diri sendiri, kepada orang lain. Kepada anak-anak kita. Kepada suami istri. Ajar. Ada 4 perkara, saudara. Ada 4 perkara. Menerima, merenung, melakukan, memberitakan. Kongsikan. Saya percaya berhasil. Kalau kita ada proyek dari sini, kita boleh melihat mana contoh. Di Nigeria, satu negara yang dahulunya penuh dengan kemiskinan.
Tetapi mereka diberkati Tuhan. Mereka amalkan firman Tuhan, mereka mengamalkan Mazmur 1. Sehingga mereka sekarang di Nigeria satu gedung yang besar. Besar. Apabila besar, terbesar di dunia. Boleh menampung 53.000 orang satu kali. Dahulunya miskin. 10 kali ganda daripada Indonesia miskin. Tinggal di tanah saja. Sekarang mereka begitu diberkati di Nigeria. Mereka melakukan Mazmur 1 ini. Mereka sangat takut dengan Tuhan. Kereta apa yang baik tidak dikunci, tidak apa-apa, tidak yang hilang. Ini. Kalau kita sudah dikunci terus pun bisa lari kereta. Bukan di sini, mungkin di negara salah. Satu, mempunyai Tuhan ubah. Karena mereka praktikkan firman Tuhan. Mereka mempraktikkan keadilan, benar dan adil. Menerima firman Tuhan, praktik, lakukan. Mereka di sana setiap bulan yang mati dibangkitkan. Cara mereka praktikkan firman Tuhan. Tuhan berkata, yang mati aku dibangkit. Setiap yang mati belum dikubur, mereka bawa ke gereja. Mereka akan doakan. Berapa kali didoa? Kalau didoa terus tidak akan hidup, baru dikubur. Itu namanya praktik. Pernahkah kita lakukan? Sudah kan? Kita coba firman Tuhan. Iman mereka teruji. Tetapi dalam sebulan itu ada saja yang bangkit, yang mati. Mereka begitu senang memberi. Mereka mengangkat. Sebelum pun masuk di dalam gereja Tuhan, mereka mulai menari-nari. Mereka mulai menuntun mula kebaktian. Mereka mulai menari-nari untuk Tuhan di luar sana. Begitu senang sekali. Mereka memberi dengan sukacita. Apa kata firman Tuhan? Memberi dengan sukacita, membawa berkah. Mereka membawa sukacita. Beri. Saya percaya di negeri kita, terutama di kita, kelihatannya orang katakan paling miskin. Nah, tapi tidak masalah kalau kita mulai praktik, merenungkan firman Tuhan, terima firman Tuhan, renungkan, lakukan dan kongsikan. Itu praktik. Yang perkara penyakit-penyakit di sana biasa, mereka doakan sembuh. Kita juga akan praktik. Saya melihat itu, saya diberkati cara mereka. Apa saja kata Tuhan berhasil, apa saja yang dilakukan. Mereka di sana kalau tidak bekerja, tidak makan. Kalau ada gembalanya ataupun jemaat itu datang, Pak Gembala, saya minta duit karena saya lapar. Tiada ada kerja, kata gembala itu. Jika engkau bekerja, aku akan bagi engkau makan. Bagaimana dia bilang, kalau kau tidak kerja, bagaimana saya jalan? Saya jauh, tak makan. Kerja. Dia katakan, kerja. Karena praktik firman Tuhan, kerja. Kerja apa? Apa saja. Dia katakan, apa yang kau tahu? Cuci? Silakan. Dia cuci lantas. Ya, gembala atau gereja. Demikian. Dia diajar bekerja karena menurut firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, kalau bekerja, kalau tidak bekerja jangan yang makan, harus bekerja. Kalau masih orang bilang apa payah kerja, beli makan, minta maaf. Cukar sekali. Kita sudah tidak mentaati firman Tuhan. Kalau kau seorang penginjil, kerjakan, itu kerja juga, saudara. Seorang gembala bekerja dalam pelayanan itu. Kerja dengan sewajarnya.
Jadi ini kerinduan saya. Saya mendorong saudara kita semua praktik itu. Boleh ingat, menerima apa? Katakan, satu, apa dia? Menerima firman Tuhan. Simpan di mana kalau menerima? Dalam hati. Kedua,